Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Sari, NIM 126205211035 dari kelas PGMI 6B. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Pembelajaran. Aturan tombol itu kalian bisa klik di simbol yang jari telunjuk itu. Selanjutnya di warna putih itu ada tujuan pembelajaran, terus di sampingnya itu ada buku, itu kalian bisa ngeklik untuk menuju ke materi, dan yang terakhir yaitu ke evaluasi. Next. Yang selanjutnya itu aturan tombol. Diklik simbol mulai, kalian bisa untuk memulai. Panah kanan yaitu ke halaman selanjutnya, panah kiri ke halaman sebelumnya, dan yang terakhir ada kotak kecil ke halaman menu. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Peserta didik bisa menjelaskan pengertian puasa wajib dan sunnah dan ketentuan puasa. Peserta didik bisa menyebutkan hal-hal yang sunnah, makruh pada waktu berpuasa dan yang membatalkannya. Yang ketiga, peserta didik bisa menjelaskan macam-macam puasa wajib dan sunnah. Dan yang terakhir, peserta didik bisa menjelaskan hikmah puasa bagi kehidupan. Kita masuk ke materi. Yang pertama, pengertian dan ketentuan puasa. Puasa yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai niat dan beberapa syarat. Hukumnya puasa yaitu wajib, sunnah, dan haram. Syaratnya wajib puasa yaitu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat bermukim, dan yang terakhir mampu berpuasa. Jadi teman-teman, jika teman-teman sudah memenuhi kriteria 5 tadi, berarti teman-teman sudah wajib berpuasa. Next, syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama yaitu Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga pada waktu diperbolehkan puasa, dan yang keempat suci dari haid dan nifas bagi wanita. Mumayyiz yaitu yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya rukun puasa, yaitu rukun puasa adalah sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang yang melaksanakan puasa. Apabila rukun-rukun tidak terpenuhi, maka puasa menjadi tidak sah. Rukun puasa ada 2, yaitu niat, dan yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Selanjutnya sunnah-sunnah puasa. Yang pertama mengakhirkan sahur. Jadi teman-teman kalau sahur itu lebih baik mepet imsak. Yang kedua segera berbuka. Kalau sahur harus mepet imsak, kalau berbuka harus cepat-cepat. Yang ketiga itikaf, yang keempat tidak melakukan fast, dan yang kelima perbanyak sedekah dan infak, dan yang terakhir berdoa ketika berbuka. Selanjutnya hal-hal yang makruh dalam puasa. Makruh yaitu apabila seseorang melakukannya mendapatkan dosa, jika tidak melakukannya mendapatkan pahala. Yang pertama melakukan fast atau mengeluarkan darah dari pembuluh darah dan bekam. Yang kedua mencicipi makanan. Yang ketiga menggosok gigi setelah zuhur. Jadi teman-teman lebih baik menggosok gigi itu sebelum zuhur. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama sengaja makan dan minum. Yang kedua muntah yang disengaja. Yang ketiga berhubungan suami istri. Yang keempat keluar mani dengan sengaja. Yang kelima murtad. Yang keenam hilang akal atau gila. Yang ketujuh keluar darah haid dan nifas. Jadi penjelasannya hilang akal itu atau orang gila ya. Jadi kalau tiba-tiba gila atau ada orang gila itu tidak wajib berpuasa. Semisal paginya sehat, terus siangnya gila, berarti puasanya batal. Terus murtad itu keluar dari agama Islam, karena syaratnya wajib berpuasa itu harus beragama Islam. Selanjutnya macam-macam puasa. Yang pertama puasa wajib.
Sebagaimana kalian ketahui bahwa arti wajib adalah hal yang harus dilakukan oleh orang yang sudah balik. Apabila kewajiban tersebut ditinggalkan maka akan berdosa. Jadi kalau dilakukan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan malah mendapatkan dosa. Puasa wajib ada 3, yaitu puasa Ramadan, puasa Nazar, dan puasa Kifarot. Puasa Ramadan yaitu puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Yang kedua yaitu puasa Nazar, yaitu puasa yang dilakukan karena telah berjanji dalam kebaikan untuk melakukan puasa jika keinginannya tercapai. Misalnya, jika nanti saya lomba pidatonya juara 2 atau juara 1 atau menang, saya akan berpuasa selama 3 hari. Nah, berarti jika menang beneran berarti dia harus berpuasa selama 3 hari. Yang terakhir puasa kifarot, yaitu puasa yang dilakukan apabila seseorang melanggar sesuatu aturan yang telah ditentukan, misalnya mencukur rambut saat ihram. Selanjutnya puasa sunnah, yaitu sunnah apabila seseorang melakukannya mendapatkan pahala, jika tidak melakukan tidak mendapatkan dosa. Puasa sunnah ada 4. Yang pertama puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis yaitu puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Yang kedua puasa Asyura, yaitu puasa yang dilakukan pada bulan Asyura. Keistimewaannya, orang yang menjalankan puasa Asyura ini dosanya akan dihapus selama 1 tahun. Yang ketiga puasa Syawal, yaitu puasa 6 hari setelah tanggal 1 Syawal. Cara melaksanakannya yaitu berturut-turut atau berselang-seling. Jadi hari kedua setelah sholat Idul, hari kedua hari raya Idul Fitri itu disunahkan berpuasa. Yang terakhir yaitu puasa Arafah, yaitu puasa yang dilaksanakan tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saat orang yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Next. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang hikmahnya berpuasa bagi kehidupan. Yang pertama yaitu hikmahnya meningkatkan iman dan takwa. Kedua, membiasakan bersikap disiplin, membiasakan bersikap jujur, membiasakan bersikap tanggung jawab, menumbuhkan kepedulian pada orang lain, dan yang terakhir melatih kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya niat dan doa berpuasa. Tadi sudah mengerti, sudah paham sama materinya, sudah belajar tentang pengertiannya, macam-macamnya, hikmahnya. Sekarang belajar niatnya. Niat puasa Ramadan atau niat berpuasa. Ini dicontohkannya niat puasa Ramadan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma wadin anadai fardi syahri ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Yang kedua, doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ila rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, selanjutnya ada evaluasi. Jadi, teman-teman sudah mengerti, sudah belajar materinya, sudah belajar niat dan doanya. Sekarang untuk melatih seberapa paham kalian, kita mengadakan evaluasi. Nah, evaluasinya ini ada pilihan ganda, soalnya ada 5. Ini yang pertama dan yang kedua. Ini soal ketiga dan keempat. Nanti teman-teman mengerjakannya di rumah, dibantu dengan orang tua. Ini soal kelima. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Dan kalau tidak bisa meminta bantuan orang tua atau temannya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada,
Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam melakukan sesuatu, diberikan selalu kesehatan, agar semoga kita bisa bertemu pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, jika ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.